Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya mahasiswa atas nama Iputu Oka Wahyu Arsandi dengan NIM 18170510910 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Arus Kas Operasi, Laba Akuntansi, dan Ukuran Perusahaan terhadap return saham, studi empiris pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga dosen yang membantu untuk penyusunan skripsi ini. Yang pertama, Ibu dosen Dr. Igusti Ayu Purnamawati, SE MSIAK sebagai dosen pembimbing utama. Yang kedua, Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SE MSc sebagai dosen pembimbing pendamping. Yang ketiga, Dr. Igede Adi Yuniarta, SE MSAK MSI sebagai dosen penelaah. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 5 pokok bahasan. Pada bab 1 membahas pendahuluan, bab 2 membahas mengenai kajian teori, bab 3 membahas mengenai metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari latar belakang. Kemunculan pandemi COVID-19 menimbulkan kemerosotan pada sektor ekonomi akibat adanya kebijakan-kebijakan pembatasan sosial. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya kinerja perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai harga saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia cenderung anjlok akibat adanya penurunan tren IHSG akibat kondisi pandemi COVID-19. Secara umum, pergerakan IHSG dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara bersangkutan. Oleh sebab itu, Sunaria mengungkapkan bahwa IHSG dapat dijadikan sebagai tolak ukur kestabilan ekonomi suatu negara. Ketidakstabilan kondisi ekonomi saat itu menurunkan kinerja saham perusahaan-perusahaan di berbagai sektor yang berujung pada penurunan indeks return saham selama terjadinya pandemi COVID-19. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan mengingat return saham merupakan salah satu alasan investor dalam bermain saham. Akibatnya, banyak bermunculan sentimen dari investor yang mengakibatkan para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal. Keberadaan laporan keuangan menjadi sangat penting bagi investor untuk membantunya dalam mengambil keputusan investasi. Meskipun kinerja perusahaan mengalami penurunan pada periode tertentu, namun kondisi kesehatan dan keberlanjutan perusahaan yang sesungguhnya tercermin melalui laporan keuangannya. Informasi yang lengkap, relevan, dan akurat dalam laporan keuangan dapat memberikan sinyal positif atau negatif bagi investor, sehingga membantunya dalam mengambil keputusan investasi. Terlepas dari kondisi perusahaan, investasi dalam bentuk saham menjanjikan keuntungan sekaligus resiko. Semakin besar return saham yang diharapkan, maka semakin besar pula risiko yang terjadi. Pada gambar tersebut terlihat performa saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat pandemi mengalami penurunan. Namun, satu hal yang janggal terjadi, di mana saham perusahaan pada sektor kesehatan justru mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan produksi perusahaan sektor kesehatan meningkat drastis sehingga menyebabkan peningkatan pada arus kas operasional perusahaan. Hal ini juga menyebabkan laba sekaligus return saham perusahaan yang mengalami peningkatan. Bahkan pergerakan grafik indeks saham sektor kesehatan lebih baik daripada indeks grafik IHSG dan indeks grafik perusahaan LQ45. Parameter kinerja perusahaan yang menjadi perhatian utama dalam mempengaruhi return saham adalah arus kas operasi dan laba. Dari hasil analisis terhadap laporan keuangan, terlihat bahwa pergerakan return saham diikuti dengan peningkatan arus kas operasi dan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Firda tahun 2020 dan Devi et al. Tahun 2021 menyebutkan bahwa arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Namun, dipatahkan dengan hasil penelitian Mauk-Viro tahun 2020 yang menyebutkan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Laba usaha juga menjadi indikator penting untuk menarik minat investor. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang cukup besar, maka dapat menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatwati tahun 2017 mengatakan bahwa laba akuntansi berpengaruh positif terhadap return saham. Namun, berbeda dengan penelitian dilakukan oleh Kurniawati tahun 2018 yang menyebutkan bahwa laba atau profitabilitas tidak berpengaruh terhadap return saham. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi return saham adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga dapat menunjukkan pengalaman dan kemampuan tumbuhnya suatu perusahaan yang dapat mengindikasi tingkat risiko dalam mengatur investasi pada investor. Ukuran perusahaan diukur dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan mempunyai total aset yang besar, tandanya perusahaan sudah bisa dianggap memiliki prospek yang baik dan konsisten dalam jangka panjang. Semakin besar ukuran perusahaan, dia akan dianggap semakin mudah pula perusahaan untuk mendapatkan sumber dana internal maupun eksternal. Penelitian dilakukan oleh Darmayanti tahun 2018 mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Rizal dan Anna tahun 2016 menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan pemaparan teori, fenomena, dan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, ditemukan bahwa terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh variabel arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan terhadap return saham. Hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait topik ini, untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas yang telah ditentukan terhadap return saham. Penelitian terkait topik ini sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengembangan, pengujian sekaligus pembuktian akibat adanya fenomena yang tidak lazim, di mana adanya peningkatan kinerja saham yang ditandai dengan peningkatan return saham salah satu sektor perusahaan di saat kondisi ekonomi negara sedang melemah dan di saat kinerja perusahaan lainnya menurun. Untuk itu, penggunaan variabel penelitian arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan disamakan dengan penelitian sebelumnya untuk menguji dan membuktikan apakah peningkatan return saham di perusahaan sektor kesehatan di masa pandemi juga dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Kebaruan atau hal pembeda dari penelitian ini terletak pada objek penelitian dan situasi kondisi pada saat penelitian dilakukan. Dengan melihat fenomena yang ada, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor kesehatan dan jangka waktu penelitian dilakukan selama periode sebelum dan sesudah pandemi. Sektor kesehatan dipilih dalam penelitian ini karena didasarkan fenomena yang ada, perusahaan sektor kesehatan merupakan perusahaan dengan return tertinggi selama 1 tahun terakhir yang tercatat dalam ringkasan performa seluruh perusahaan yang listing di BEI di dalam buku IDX Stock Handbook. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Arus Kas Operasi, Laba Akuntansi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham. Studi empiris pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi berbagai masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pandemi yang mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia sehingga berpengaruh pada pergerakan harga dan return saham. Yang kedua, terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap return saham pada perusahaan subsektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ketika perusahaan subsektor lain mengalami penurunan return saham. Yang ketiga, adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu terhadap variabel-variabel yang sama dengan penelitian ini. Untuk memperkuat relevansi dan keakuratan dari penelitian, penulis memberi fokus penelitian pada pengaruh arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan terhadap return saham di perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini akan dibatasi pada 3 variabel bebas, yakni arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan. Objek penelitian yakni perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar pada situs resmi Bursa Efek Indonesia. Informasi mengenai masing-masing variabel independen diperoleh melalui laporan tahunan atau laporan keberlanjutan yang diterbitkan dalam jangka waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama,
Apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang keempat, apakah arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah arus kas operasi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah laba akuntansi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait teori dan konsep yang ada di dalam dunia investasi, dengan melihat pada fenomena yang terjadi secara nyata. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen perusahaan tentang pengaruh arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan terhadap return saham yang diberikan. Dengan kata lain, manajemen perusahaan yang hendak mengevaluasi harga saham dapat memperhatikan variabel-variabel tersebut dalam menaikkan harga sahamnya. Bagi Bursa Efek Indonesia dan analis pasar modal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Bursa Efek Indonesia dan analis pasar modal sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kepada calon investor untuk berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi return saham yang tinggi. Dengan semakin meningkatnya investor yang selektif berinvestasi, maka akan meningkatkan kesadaran perusahaan untuk lebih mengembangkan lebih lanjut kinerja perusahaan tersebut agar memberikan hasil yang maksimal. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau feedback serta sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana kontribusi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dalam memberikan return saham yang tinggi. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan dinilai dari kinerja perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan terhadap return saham yang dapat diberikan oleh investor. Diharapkan pula dapat menjadi bahan analisa atau pertimbangan bagi para investor di kalangan masyarakat sebelum mulai berinvestasi di pasar modal. Tak hanya itu, melalui penelitian ini pula diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat awam terkait isu-isu lingkungan saat ini. Penelitian ini didukung oleh dua teori utama, yaitu teori agensi dan teori sinyal. Ada pun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian Shirley Firda tahun 2020 yang menunjukkan hasil bahwa arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Laba akuntansi dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, dan secara simultan laba akuntansi, arus kas operasi, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, yang kedua, penelitian Meta Nursita tahun 2021 yang menunjukkan hasil bahwa laba akuntansi dan arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap return saham pada perusahaan manufaktur. Sedangkan arus kas investasi, pendanaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nia Kurniawati tahun 2018 yang menunjukkan hasil bahwa laba akuntansi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, dan arus kas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Gambar tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel X terhadap variabel Y-nya, di mana garis lurus menggambarkan hubungan secara parsial, sedangkan garis putus-putus menggambarkan hubungan secara simultan. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1,
arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. H2, laba akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Dan H4, arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Penelitian ini melibatkan variabel arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan sebagai indikator variabel bebas terhadap return saham sebagai variabel terikatnya. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap return saham yang diberikan kepada investor, khususnya saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan yang selama awal pandemi masuk di Indonesia bulan Maret 2020 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan return saham yang signifikan dibandingkan dengan return saham di sektor perusahaan lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena data-data yang digunakan dalam analisa berupa angka. Penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasari oleh latar belakang, menguraikan teori-teori dan dasar empiris sebagai interpretasi hasil penelitian nantinya, menetapkan waktu dan lokasi penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan kemudian menyajikan hasil analisis. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 perusahaan yang terdaftar pada situs resmi Bursa Efek Indonesia yang bergerak di sektor healthcare per tanggal 31 Maret 2022. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel penelitian dengan menggunakan berbagai kriteria yang ditetapkan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 8 perusahaan pada sektor kesehatan yang memenuhi kriteria pemilihan dengan mengambil periode waktu selama 4 tahun, sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 32 laporan keuangan. Berikut ini merupakan 8 perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian inilah return saham. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel terikat, yaitu arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan. Variabel-variabel dalam penelitian ini akan diukur menggunakan rumus yang terdapat pada tabel dengan menggunakan skala rasio. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dengan teknik dokumentasi. Data penelitian berasal dari laporan tahunan dan sustainability report yang telah dipublikasikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Sumber-sumber data diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia pada www.idx.co.id dan website resmi perusahaan sektor kesehatan. Dalam penelitian ini akan menggunakan 3 teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik yang terdiri dari yang pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang ketiga yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji parsial atau uji T, dan uji simultan atau uji F. Baik, selanjutnya yaitu hasil pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama, hasil analisis statistik deskriptif. Dari hasil analisis statistik deskriptif dapat terlihat bahwa nilai standar deviasi masing-masing variabel lebih kecil dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa simpangan datanya kecil atau sebaran datanya berada di sekitar nilai rata-rata, sehingga data dalam penelitian ini bersifat homogen. Selain itu, dari simpangan data yang kecil menunjukkan bahwa nilai fluktuasi dari setiap variabel tersebut tidak terlalu signifikan dari periode rentang waktu 2017 sampai dengan 2020. Sehingga risiko investasi pada perusahaan kesehatan memiliki risiko yang rendah. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya perhitungan rumus setiap variabel,
independen dan dependen, nilai signifikansi sebesar 0,084 yang menunjukkan data tersebut bersifat normal, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dapat dilihat bahwa nilai variance inflation factor atau FIV tidak ada variabel independen yang memiliki toleransi kurang dari 0,10 dan nilai FIV lebih dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji asumsi klasik heterokedastisitas. Berdasarkan output uji Glasser, nilai P arus kas operasi sebesar 0,2830, laba akuntansi 0,317, dan ukuran perusahaan sebesar 0,753. Karena nilai P lebih besar dari 0,05, maka pengaruhnya terhadap absolut residu tidak signifikan. Yang berarti tidak ada problem heterokedastisitas. Serta ditinjau dari diagram scatter plot, terlihat data menyebar secara merata dan teratur, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi heterokedastisitas pada regresi. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Hasil dari uji autokorelasi diketahui memiliki nilai Durbin-Watson sebesar 2,512. Apabila dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson, nilai dengan tingkat signifikansi 5%, maka nilai Durbin-Watson pada penelitian ini berada di antara Durbin lower dan Durbin upper. Atau dapat ditulis dengan persamaan 4 min Durbin upper kurang dari nilai Durbin-Watson penelitian kurang dari 4 kurang Durbin lower, atau berada di tengah-tengah antara Durbin upper dan Durbin lower. Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui bahwa korelasi menggunakan uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Oleh karena itu, dilakukan uji kembali yaitu uji rantes dalam mendeteksi terjadinya autokorelasi. Setelah dilakukannya uji rantes, dapat dilihat nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat terselesaikan dengan uji Durbin-Watson dapat terselesaikan melalui uji rantes, sehingga analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu dilakukan pengujian hipotesis yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil output SPSS dapat dilihat bahwa nilai konstanta atau nilai alfa sebesar 0,009 dan untuk nilai arus kas operasi atau nilai beta sebesar 1,444. Sedangkan nilai laba akuntansi nilai betanya sebesar 0,128 dan nilai ukuran perusahaan nilai betanya sebesar 0,007. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 0,009 ditambah 1,444 X1 ditambah 0,128 X2 ditambah 0,007 X3. Pernyataan tersebut berarti yang pertama, nilai konstanta atau return saham sebesar 0,009 yang menyatakan jika variabel X1, X2, dan X3 sama dengan 0, yaitu arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan, maka return saham adalah sebesar 0,009. Yang kedua, koefisien X1 sebesar 1,44 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X1 atau arus kas operasi sebesar 1%, maka return saham akan meningkat sebesar 1,444 atau 144,4%. Atau sebaliknya, apabila terjadi penurunan pada variabel X1 arus kas operasi, maka return saham menurun sebesar 1,444 atau 144,4%. Yang ketiga, koefisien X2 sebesar 0,128 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 yaitu laba akuntansi sebesar 1%, maka return saham meningkat sebesar 0,128 atau 12,8%. Atau sebaliknya, apabila terjadi penurunan variabel X2 laba akuntansi, maka return saham akan menurun sebesar 0,128 atau 12,8%. Selanjutnya yaitu koefisien X3 sebesar 0,007 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X3 yaitu ukuran perusahaan sebesar 1%, maka return saham meningkat sebesar 0,007 atau sebaliknya apabila terjadi penurunan variabel X3
maka return saham akan menurun sebesar 0,007 atau 0,7%. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Berdasarkan gambar, hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom R-square. Semakin besar R-square, semakin kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari data di atas didapatkan nilai R-square sebesar 0,249 atau 24,9%. Hal ini menunjukkan bahwa return saham dapat dipengaruhi oleh 3 variabel bebas dalam penelitian ini sebesar 24,9% dan sisanya sebesar 75,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu uji parsial atau uji T. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa ada tidaknya pengaruh dapat dilihat dari signifikansi tiap variabel. Pada arus kas operasi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,010 yang berarti berpengaruh karena nilai tersebut kurang dari 0,05. Sedangkan laba akuntansi dengan nilai signifikansi menunjukkan angka 0,914 yang dimana lebih besar dari 0,05 yang artinya laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Serta variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham karena nilai signifikansinya berada di atas 0,05 atau 0,975. Selanjutnya uji hipotesis yang terakhir yaitu uji simultan atau uji F. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan hasil uji F yaitu nilai signifikansinya sebesar 0,043 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel arus kas operasi, laba akuntansi dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return saham. Apabila dibandingkan dengan F tabel sebesar 2,947 dan nilai F hitung yang dihasilkan sebesar 3100, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu yang dimana didapatkan nilai F hitung yang sebesar 3100, 3,100 lebih besar dari 2,947. Baik, selanjutnya yaitu adalah pembahasan penelitian. Yang pertama, pengaruh arus kas operasi terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hipotesis pertama, yaitu arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Perusahaan yang memiliki arus kas yang positif dari tahun ke tahun memiliki kinerja yang baik dalam memberikan return saham. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dituntut untuk mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh investor sebagai prinsipal dalam penyerahan tugas dan wewenang kepada agen atau perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat, guna meningkatkan pergerakan arus kas dari tahun ke tahun agar mampu memberikan penilaian yang positif kepada investor dalam menanamkan modalnya, sehingga mendapatkan return saham yang maksimal di masa mendatang. Pengaruh yang signifikan arus kas operasi terhadap return saham, maka perusahaan seharusnya mampu memberikan informasi atau sinyal yang positif kepada calon investor ataupun pihak pemakai laporan keuangan, sehingga penilaian kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan dapat mencerminkan bagaimana prospek perusahaan di masa mendatang, apakah memberikan sinyal positif, good news kepada pihak pemakai laporan keuangan atau justru memberikan sinyal negatif atau bad news, sehingga diperlukannya penyajian laporan keuangan yang relevan dan sesuai dengan keadaan perusahaan agar tidak terjadi asimetri informasi antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak pemakai laporan keuangan. Selain itu, investor sebagai pihak pemakai informasi dalam laporan keuangan harus memperhatikan variabel arus kas operasi karena sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan, arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, pengaruh laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham, sehingga manajemen perusahaan dalam mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh pemegang saham hendaknya memperhatikan variabel yang lain yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Dalam hal ini, manajemen perusahaan dituntut untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi manajemen perusahaan dan investor dalam memberikan return saham yang maksimal. Pengaruh yang tidak signifikan variabel laba akuntansi menunjukkan bahwa calon investor dituntut untuk memperhatikan faktor yang lain yang mempengaruhi return saham di masa mendatang. Sehingga manajemen perusahaan wajib menyediakan laporan keuangan secara relevan dan terperinci agar pihak pemakai laporan keuangan seperti investor
mampu memberikan gambaran apakah perusahaan memberikan sinyal positif atau sinyal negatif dalam mengambil keputusan berinvestasi. Dengan memperhatikan variabel laba akuntansi yang sesuai dengan penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang ketiga yaitu pengaruh ukuran perusahaan terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan. Penelitian ini menunjukkan hasil ukuran perusahaan atau total aset yang dimiliki perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Hal ini mencerminkan bahwa semakin besar aset yang dimiliki perusahaan tidak menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa mendatang dalam memberikan return saham. Maka dari itu diperlukannya pengelolaan manajemen yang baik di dalam perusahaan sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dipergunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dituntut untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi return saham guna pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan pengertian teori agensi, yang dimana pemisahan tugas antara wewenang pemegang saham dan manajemen perusahaan. Ukuran perusahaan yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham dalam penelitian ini akan memberikan gambaran bahwa semakin besar perusahaan belum menjamin bahwa return saham yang akan diberikan besar juga. Oleh karena itu, investor dan pihak pemakai laporan keuangan dituntut untuk menganalisis faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi return saham. Dengan membedakan antara sinyal baik dan sinyal buruk dalam keputusan berinvestasi, sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam mendapatkan return saham yang sesuai dengan harapan, yang dimana dalam penelitian ini ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Selanjutnya, pengaruh arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap return saham pada perusahaan sektor kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau secara simultan, arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap return saham, sehingga manajemen perusahaan sebagai agen dituntut untuk memperhatikan ketiga variabel tersebut, walaupun secara parsial ketiga variabel tersebut memiliki hasil yang berbeda. Dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta dengan penyampaian informasi atau sinyal yang baik dari manajemen perusahaan kepada pihak pemakai laporan keuangan atau investor, agar investor mampu menilai keadaan perusahaan di masa mendatang berdasarkan perubahan historis variabel arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukannya laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya. Baik, selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel arus kas operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Apabila perusahaan memiliki arus kas operasi yang bernilai positif, maka return saham akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila arus kas operasi perusahaan bernilai negatif, maka return saham akan mengalami penurunan. Sehingga diperlukannya pengelolaan dan manajemen yang baik terhadap kinerja operasional perusahaan agar mampu bertahan di era pandemi seperti saat ini. Dengan dibukanya era new normal, diharapkan kegiatan operasional perusahaan kembali seperti normal, sehingga aliran arus kas menjadi stabil dan berimbas pada peningkatan return saham yang didapatkan. Yang kedua, hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel laba akuntansi atau laba sebelum pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Semakin tinggi atau rendahnya laba yang diperoleh perusahaan, maka akan sedikit mempengaruhi return saham yang diberikan perusahaan kepada investor. Khususnya pada perusahaan kesehatan, laba yang tinggi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini bertentangan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi laba akuntansi, maka akan menimbulkan reaksi positif, yaitu return saham meningkat karena perusahaan dianggap mempunyai kinerja yang baik dan mampu memberikan return yang baik pula kepada investor. Namun pada penelitian yang dilakukan pada perusahaan kesehatan, laba akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. Dilihat dari kondisi saat ini, naik atau turunnya laba akuntansi tidak mempengaruhi tolak ukur oleh investor dalam membuat keputusan investasinya. Yang ketiga, hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham yang diberikan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tidak menjamin memberikan return saham yang maksimal. Investor masih mempertimbangkan informasi yang terkandung dalam ukuran perusahaan sebagai salah satu dasar yang dijadikan tolak ukur oleh investor dalam membuat keputusan investasinya. Karena seperti fenomena yang saat terjadinya pandemi, banyak perusahaan besar yang mengalami kemerosotan.
dikarenakan pengelolaan manajemen aset yang kurang baik dalam efektivitas kegiatannya di masa pandemi. Yang keempat yaitu hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara simultan variabel arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama arus kas operasi, laba akuntansi, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila arus kas operasi yang memiliki nilai yang tinggi, maka akan diiringi dengan peningkatan laba akuntansi yang diperoleh, dan didukung oleh semakin besar ukuran perusahaan, maka kegiatan operasional pada perusahaan akan semakin luas, sehingga akan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik di dalam laporan keuangan yang dijadikan acuan oleh para investor untuk menanamkan modalnya. Selanjutnya yaitu adalah saran. Dari simpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan, baik manajemen perusahaan di sektor kesehatan maupun sektor lainnya, untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan dan efisiensi sumber daya yang dimiliki, agar mampu menggambarkan kinerja yang baik di laporan keuangan tahunan, sehingga pihak pemakai laporan keuangan seperti calon investor mampu mengambil keputusan yang tepat dan dapat melihat prospek jangka panjang perusahaan berdasarkan histori laporan keuangan dari tahun sebelumnya. Yang kedua, bagi peneliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan penelitian sejenis dengan penelitian ini dengan menambah periode pengamatan serta variabel yang belum diteliti dalam faktor yang mempengaruhi return saham, serta melakukan teknik dan analisis data yang lain agar mendapatkan hasil yang lebih variatif. Sekian presentasi skripsi dari saya. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian presentasi saya. Saya tutup presentasi pada kesempatan ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om.